Tawaran penyesat memang sering kali menggiurkan, tetapi hanya kebenaran. Saudara, saat ini kita akan belajar firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami mau untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua supaya setiap firman Tuhan yang kami renungkan, mampu kami pahami dan mampu juga untuk kami lakukan dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkannya. Amin. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga dan keempat. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kita mau datang dalam persekutuan ibadah, atau ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, sudah seharusnya bukan kita yang akan disenangkan, tetapi kitalah yang harus datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena kalau seandainya kita berekspektasi bahwa ketika kita datang ke gereja, maka gereja itu harus menyenangkan kita, harus memuaskan kita, maka kita akan gampang untuk kecewa dan meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau seandainya kita tidak mengandalkan Dia dalam segala hal, maka kita akan gampang dan mudah sekali untuk disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat di luar sana. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam pelayanan yang dilakukan juga oleh Paulus dan Timotius, mereka melihat ada fenomena seperti ini yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah jemaat, di mana jemaat mulai disesatkan karena mereka mencari persekutuan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi. Sehingga jikalau ada yang tidak sesuai, maka gereja dan Tuhan bukanlah pilihan. Dan kita bisa melihat juga dalam perkembangan gereja dewasa ini. Saya melihat kalau seandainya jemaat mau beribadah, kalau tidak ada fasilitas yang mumpuni, tidak ada fasilitas yang wah, musik tidak menunjang, rasa-rasanya gereja itu menjadi membosankan. Akhirnya kita mencari-cari alasan, saya tidak bersemangat lagi ke gereja karena tidak tersedia fasilitas yang baik. Atau juga kadangkala kita mau dengar khotbah dari seorang pendeta, tapi kita mau dengar khotbah jikalau pendetanya berkhotbah tentang kekayaan, tentang berkat, tentang kemakmuran, maka khotbah itu ingin kita dengar sampai akhir. Tapi kalau pendetanya berkhotbah tentang sesuatu untuk menegur kesalahan atau juga untuk memperbaiki kelakuan, maka kita mulai enggan untuk mendengarnya sampai akhir. Mengapa hal ini terjadi? Karena seringkali kita datang ke gereja hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Padahal saudara, kebenaran memang seringkali menyakitkan, namun itu lebih baik daripada dipuaskan oleh dusta. Dan kita harus ingat, persekutuan di dalam Tuhan. Kita datang ke gereja itu bukan untuk pertunjukan, tapi kita datang ke gereja untuk sikap taat, mengasihi Tuhan, dan bertumbuh bagi hormat kemuliaan Tuhan. Maka datanglah ke gereja, fokusnya adalah untuk Tuhan, supaya kita tidak gampang dikecewakan oleh apapun. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kadangkala ketika kami mencari Engkau, ego kami seringkali ingin dipuaskan, padahal sebenarnya Tuhanlah yang harus disenangkan, bukan kami. Karena kami adalah orang-orang yang selalu mau untuk melayani Tuhan, untuk membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jauhkan dari hati kami, dari hidup kami, perasaan-perasaan yang harus dihormati, perasaan-perasaan yang harus disenangi ketika kami datang beribadah. Biarlah kami punya hati yang tulus, biarlah kami punya hati yang haus untuk mencari Tuhan, supaya hidup kami dapat dipulihkan dan kami bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu taat dan setia hanya kepada Engkau. Maka tuntun pelihara hidup kami Tuhan, karena kami mau menyenangkan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu. Amin.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah